Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Makna La ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala, berkata penulis di halaman 37. Qala asy-syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW di hadapan sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Fasara ta'atuhum fil ma'siyati ibadatu li ghairillahi. Mentaati tokoh-tokoh agama di dalam perkara maksiat ini termasuk menyembah kepada selain Allah. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Jadi kita sebagai seorang pengikut, kita sebagai seorang thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu, ketika guru kita, ketika ustadz kita, ketika kiai kita mengajak bermaksiat, umpamanya mengajak untuk menggunakan dana riba, dana gosop, mengajak keharaman-keharaman lainnya, meskipun mungkin tujuannya untuk kebaikan, tetapi caranya cara yang diharamkan. Demikian juga ketika guru kita mengajak kepada amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak boleh mentaatinya, kita tidak boleh menyetujui. Kita harus tegas, kita harus berani bersikap, tidak boleh menyetujui sesuatu yang sudah diharamkan oleh dan Rasul-Nya, meskipun itu yang mengajak ustadz kita, guru kita, ataupun orang tua kita. Kalau itu perkara yang diharamkan, maka kita harus memiliki sikap yang tegas. Harus memiliki sikap yang tegas menolak. Karena kalau mentaati mereka di dalam perkara maksiat termasuk ibadatu li ghairillah, menyembah kepada selain Allah. Karena menyembah itu bukan hanya sekedar sujud, ikut menyetujui perkara maksiat, maka dianggap sama. Wabiha ittakhaduhum arbaban, memperlakukan mereka para tokoh agama arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kama huwa al-waqi'u fi hadhil ummah, dan ini terjadi pada umat ini. Supaya kita tahu mana yang halal dan yang haram, supaya kita tahu ini dilarang dan mana yang dibolehkan, kita wajib untuk menuntut ilmu supaya kita tidak mudah diombang-ambing. Kita tidak mudah untuk ditarik ke sana kemari. Wa hadza minasyirkil akbari, bahkan ini bisa masuk ke dalam perbuatan syirik akbar. Tadinya perbuatan itu haram. Tokoh agama melakukan suatu perbuatan haram, membangun masjid, membangun pondok dengan dana riba misalnya, dengan dana dari hasil menggosok, merampas. Lalu kita pun ikut-ikutan menyetujuinya. Kita tidak menolaknya, kita tidak menelitinya, asal percaya saja. Padahal sudah ada orang yang memperingatkannya, sudah ada orang yang menasihatinya. Maka kita
sebagai orang yang muwahhid wajib untuk menolak maksiat. Ya, meskipun itu yang mengajar adalah guru kita, kiai kita, ustadz kita. Ya. Asyirkil akbar al-munafi li tauhid, karena menyetujui perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama termasuk syirik akbar al-munafi li tauhid, bisa menghilangkan tauhid, alladzi huwa madlulu syahadati alla ilallah, yang merupakan inti dari syahadat la ilaha illallah. Tauhid itu adalah representatif dari kalimat la ilaha illallah, persaksian dari kalimat la ilaha illallah. Yang menjadi maksud kalimat la ilaha illallah adalah tauhid. Ketika seorang mentaati makhluk di dalam maksiat, maka dia bisa jatuh kepada penyembahan kepada selain Allah. Fatabayyana anna kalimatal ikhlasi nafat hadza kullihi lil munafatihi lil madluli hadhil kalimah. Maka jelaslah sungguhnya kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah itu meniadakan apa saja yang bisa menghilangkan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Apa saja yang membatalkan kalimat Allah, maka itu harus ditolak. Mentaati maksiat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama ini termasuk hal yang bisa meniadakan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ternyata konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini dari banyak sisi, dan banyak orang-orang yang terjerumus mengikuti tokoh-tokoh agama di dalam perkara maksiat, dan kita berbaik sangka boleh jadi karena mereka jahil, namun orang-orang yang sudah paham, orang-orang yang sudah tahu ilmunya, maka punya kewajiban untuk menentukan sikap menolak. Kalau dia tidak menolak, atau bahkan sampai menyetujui, maka terkena ayat surat At-Taubah ayat 31 dan juga hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Kemudian berikutnya wa kadzalika yajibu rabdu tahakkumi lil qawanina li annahu yajibu tahakkumu ila kitabillah wa tarki tahakkumi ila ma adahu minan nizami wal qawanin al basyariyah. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah menolak undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Karena kewajiban seorang muslim itu berhukum kepada kitabullah. Kewajiban seorang muslim meninggalkan hukum-hukum, meninggalkan hukum-hukum selain hukum Allah, yaitu aturan-aturan an-nizam al-qawanin al-basyariyah yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Selama aturan yang dibuat manusia itu tidak bertentangan, maka tidak masalah. Jadi yang ditinggalkan adalah yang bertentangan, yang tidak sejalan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Karena kita diperintahkan oleh Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Buka kitabullah berdasarkan penjelasan para ulama, buka hadis Nabi berdasarkan keterangan para ulama, untuk menentukan boleh dan tidak, untuk menentukan haram dan halal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga dalam surat Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allahi dzalikumullahu rabbi. Apa saja yang kalian perselisihkan dari sesuatu masalah, maka keputusannya kepada Allah. Bagi kalianlah Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai zat pemelihara. Wa qad hakama subhanahu bi kufrihi ma lam yahkum bima anzalallah wa bi dzulmihi wa fiski. Orang yang menolak, sungguh orang yang menolak, sungguh orang yang tidak
mengingkari, tidak mengingkari hukum yang tidak pernah Allah turunkan. Artinya hukum yang tidak Allah turunkan ini adalah hukum buatan manusia yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya, kita tidak mengingkarinya, ya, maka seseorang bisa, ya, seseorang bisa kufur, ya, dan Allah memutuskan kufur. Seseorang itu bisa kufur, orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Man lam yahkum bima anzalallah. Ia berhukum dengan buatan manusia. Ya. Sementara hukum buatan manusia tersebut bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya. Maka Allah bisa memutuskan orang tersebut sebagai orang yang kafir. Wa bidulmihi, atau ia zalim. Wa fiskihi, atau ia fasik. Wa nafa'anhu al-imana mimma yadullu ala anna al-hukma bighairi ma anzalallahu idza kana al-hakimu bihi yastabihuhu aw yara annahu aslahu min hukmillah wa ahsanu fa hadha kufrun wa syirkun yunafi tauhida wa yunaqidu la ilaha illallah tamamal munaqidah. Ya. Dan bisa menghilangkan keimanan, ya, mimma yadullu ala anal hukma, sebagaimana yang ditunjukkan bahwasanya memutuskan dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, ya, keimanannya bisa hilang apabila seorang hakim menganggap boleh atau dia memandang bahwa hukum selain Allah itu lebih aslah, lebih membawa manfaat, ya, lebih baik. Dia beranggapan hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Menganggap boleh, ya, menggunakan hukum buatan manusia, ya, sementara hukum Allah sudah ada, ya. Dan hukum manusia itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, ya. Umpamanya untuk menetapkan waris, ya, hukum Allah sudah jelas, ya, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ia rubah, ia ganti dengan hukum adat misalnya, hukum adat harta warisan sama rata. Nah, berarti dia sudah, kalau dia berkeyakinan hukum adat itu lebih bermanfaat, lebih aslah, lebih baik, lebih ahsan daripada hukum Allah, fahada kufrun wa syirkun, maka ia bisa jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid, bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan masih banyak hukum-hukum yang lain, ya. Misalnya seseorang, ya, dia nikah, ya, aturan Allah menikah itu harus menggunakan wali yang jelas, ya. Tetapi ia tidak menggunakan wali, ya. Ia menggunakan aturan manusia, ya, nikah tanpa wali, padahal walinya ada, ya. Kalau ia menganggap, ya, menggunakan aturan, ya, nikah tanpa wali itu lebih aslah, padahal walinya ada, ya, karena mungkin tidak disetujui dan seterusnya, ya, ya, masih bisa diupayakan untuk dicari walinya, ya. Atau ya walinya setuju, cuman dia menggampangkan, ya, menggampangkan masalah, ya. Contohnya adalah nikah mut'ah misalnya, ya, menghalalkan nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah itu lebih aslah, padahal di dalam nikah mut'ah itu tidak ada wali, ya. Maka ia bisa kufur, bisa syirik, padahal sudah jelas aturan di dalam Islam bahwa seorang menikah itu harus ada wali, ya. Orang yang memiliki ayah kandung muslim, memiliki keluarga laki-laki muslim yang berhak menjadi walinya, kemudian ditiadakan menggunakan aturan yang lain, ya, nikah di negara lain misalnya, gitu, ya, sengaja untuk menghindari hukum Islam, gitu, ya.
maka bisa jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Ini kalau hakim tersebut berpandangan bahwa hukum buatan manusia itu lebih manfaat, lebih baik, maka ia bisa syirik, bisa kafir, bisa menghilangkan atau membatalkan kalimat la ilallah. Wa in kana la yastabihu dzalika wa ya'taqidu anna al-hukma Allah huwa alladhi yajibu al-hukmu bihi walakin hamalahu al-hawa ala mukhalafatihi fahadha kufrun asghar wa syirkun asghar. Apabila seorang hakim dia tidak mengatakan boleh menggunakan hukum buatan manusia, yang mana hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah, ya. Dan ia masih berkeyakinan bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang wajib untuk diikuti, wajib untuk dijadikan pegangan. Akan tetapi hawa nafsu telah mengalahkan dirinya. Ia mengikuti hawa nafsu sehingga menyelisihi hukum Allah. Maka orang yang seperti ini jatuh kepada kufur kecil, syirik kecil. Ya. Yanqudu makna la ilaha illallah. Ia tidak kafir, tetapi perbuatan dia menggugurkan arti dari kalimat la ilaha illallah, mengurangi tauhidnya. Kalau tadi yunakidu la ilaha illallah, membatalkan la ilaha illallah. Kalau sekarang tidak, yanqudu makna la ilaha illallah, menggugurkan makna la ilaha illallah. Wa muqtadoha, menggugurkan konsekuensi la ilaha illallah. Dan dia tidak keluar dari Islam, ya. Karena dia masih berkeyakinan bahwa hukum Allah itu wajib diikuti, cuman dia mengikuti hawa nafsu. Idzan, maka dengan demikian fala ilaha illallah manhajun mutakallimun, ya. Kalimat la ilaha illallah ini adalah tata cara beragama yang sempurna, yajibu an yustaitiru ala hayatil muslimin, yang harus dijadikan pedoman di dalam kehidupan kaum muslimin, wa jami'i ibadatihim wa tasarrufatihim, dalam seluruh ibadahnya, dalam seluruh muamalahnya, ya. Falaisat lafdun yuraddidu lil barakati, bukan hanya sekedar ucapan atau kata yang diambil keberkahannya, ya. Wal auradi, bukan hanya sekedar ucapan yang dijadikan wirid, ya. As-sabahiyati, diucapkan di pagi hari, wal masaiyati, atau di sore hari, ya. Biduni fahmi li maknaha, tanpa memahami maknanya. Wa amala bi muqtadoha, tanpa disertai dengan mengamalkan konsekuensinya, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah manhaj mutakallim, mutakamil, manhaj yang sempurna untuk dijadikan pedoman bagi kaum muslimin. Wasiru ala manhajihi, dan seorang muslim itu hendaknya berjalan di atas manhaj kalimat la ilaha illallah, ya. Kama yadunnu kasirun liman yatalaffaduna biha bi alsinatihim wa yukhalifunaha fi mu'taqadatihim wa tasarrufatihim, ya. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tanpa mengamalkan konsekuensinya, tanpa dijadikan pedoman, sebagaimana kebanyakan manusia, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi keyakinannya menyelisihi, ya. Amalan-amalannya, tindakan-tindakannya menyelisihi apa yang sudah diucapkannya. Ini kebanyakan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari tauhid, tidak mau mempelajari la ilaha illallah dengan sumber yang benar, dengan guru yang benar, ya. Ini adalah penjelasan konsekuensi dari kalimat Allah. Kemudian berikutnya, wa min muqtada la ilaha illallah, di antara konsekuensi kalimat la ilaha illallah, isbatu asma'illah wa sifatihi allati sanna wa wasafa biha nafsuhu.
yaitu menetapkan nama-nama yang dimiliki oleh Allah, menetapkan sifat-sifat Allah yang dikabarkan oleh Allah sendiri, ya. Aw sammahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang diinformasikan oleh Rasulullah, ya. Nama dan sifat yang dikabarkan oleh Allah sendiri dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman, wajib menetapkan, tidak boleh menolak, ya. Dan Allah memerintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi al-asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, berdoalah menggunakan nama-nama Allah yang husna. Wadarul ladzi, tinggalkan orang-orang yulhiduna fi asmahi, orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Siapa? Orang-orang yang tidak mau menetapkan, tidak menetapkan apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya mengenai nama-namanya. Sayuzauna, kelak mereka akan dibalas, akan disiksa. Maka ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu suka melakukan yulhid, menentang, tidak mau menetapkan, ya, tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Qala fi Fathil Majid wa aslul ilhadi fi kalamil Arab li uduli anil qasdi wal maili wal jauri wal inhiraf, ya. Berkata penulis di dalam kitab Fathul Majid, pokok penyimpangan menurut perkataan orang Arab yaitu menyimpang dari niat yang lurus, uduli anil qasdi, ya. Kemudian menyeleweng, ya. Jaur, keluar dari kebenaran. Inhiraf, ya, menyimpang, ya. Wal asma'u li Rabbi ta'ala, nama-nama yang dimiliki oleh Allah sebagai Rabb yang maha tinggi, kulluha asma'un wa awsafun, semuanya nama-nama dan sifat ta'arrafa biha ta'ala, Allah sendiri yang telah memperkenalkan dirinya ila ibadi, kepada hamba-hambanya. Wadalat ala kamalihi, dan nama-nama dan sifat tersebut menunjukkan kesempurnaan Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi dan maha mulia. Kita hanya cukup menetapkan saja, tidak mengotak-atik, tidak mentahwil sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Kita terima apa adanya, sebagaimana para sahabat mendengarkan, ya, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat, mereka menerima, tidak kemudian menolak. Wa qala rahimallahu, beliau mengatakan fal ilhadu fiha imma bijuhdiha wa inkariha. Yang namanya yulhidun, yang namanya tidak menetapkan nama-nama dan sifat, itu ada beberapa sebab. Pertama, bijuhdiha, menolak nama-nama dan sifat. Wa inkariha, mengingkari, ya. Imma bijuhdi ma'aniha, pertama bisa jadi mengingkari artinya, ya. Nama-nama dan sifat Allah datang dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Arab itu jelas, orang Arab tahu, ya, ketika mereka mendengar nama dan sifat Allah, mereka tahu. Kemudian ia tolak, ia tidak menetapkan dengan menolak maknanya. Oh, maknanya enggak seperti itu misalnya. Wa ta'tiliha, ya, atau mengabaikan, ya. Mengabaikan itu tidak mau mengartikan, ya. Wa imma bitahrifiha anis shawab, atau ia menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, ya. Wa ikhrajiha anil haq, mengeluarkan dari yang sebenarnya, bitakwilati, dengan tafsir-tafsir, dengan takwil-takwil yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Contohnya Allah SWT mengatakan bahwa dirinya beristiwa di atas arsy, ya. Para sahabat jumlahnya ribuan, mereka menerima tanpa, tidak ada satupun sahabat yang mengatakan Allah beristiwa, mereka ganti maknanya dengan istaula. Tidak ada satu sahabat pun,
yang berani. Mereka melakukan isbat, penetapan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Allah turun ke langit, ya, di sepertiga malam terakhir. Ya. Tidak ada satupun di antara ribuan sahabat yang mentakwil sifat Allah. Ya. Menolak, apalagi menolak Allah turun ke langit. Ya. Di sepertiga malam terakhir. Wa imma an yaj'alaha asma'a li hadhil makhluqati. Ya. Atau menjadikan nama-nama Allah tersebut disamakan seperti nama-nama yang dimiliki makhluk. Ya. Disamakan apanya? Hakikatnya. Ya. Beristiwanya Allah disamakan dengan beristiwanya makhluk. Turunnya Allah disamakan dengan turunnya makhluk. Ya. Sifat makhluk itu sama dengan sifat Allah. Contohnya yang dilakukan oleh ka ilhadi ahli ittihad. Kelompok ahli ittihad, kelompok yang berkeyakinan Allah dengan makhluk itu menyatu zatnya. Fa innahum ja'aluha asma'a hadal kauni mahmuduha wa madmumuha inta. Maka mereka telah menjadikan nama-nama yang dimiliki oleh Allah karena bersatu dengan makhluk bisa terpuji, bisa tercela. Ya. Zat makhluk, binatang-binatang yang menjijikan, tempat-tempat yang menjijikan itu bersatu dengan Allah. Berarti Allah itu tercela. Ya. Di samping Allah memiliki nama-nama yang terpuji, Allah juga memiliki nama-nama yang tercela. Ini adalah ilhad, ya, penyimpangan, ya, yang dilakukan oleh kelompok al-ittihad, ahli ittihad, ya, meyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Faman alhada bi asma'illah wa sifatihi bi ta'tili wa ta'wili awit tafwidi. Ya. Orang yang menyimpang, tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan cara ta'til, menolak, dengan cara ta'wil, menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu, ya, sesuai dengan kelompoknya, ya, dan tidak sesuai tafsirannya dengan yang dipahami oleh para sahabat, awit tafwid, atau membiarkan, tidak mengartikan, ya. Walam ya'taqid madalat alaihi minal ma'ani al-jalilati, dan tidak meyakini sebagaimana makna yang ditunjukkan dari ayat atau hadis tersebut, makna-makna yang mulia, makna yang dikembalikan kepada makna yang mulia, ya. Tidak mau meyakini Allah berada di atas arsy, tidak mau meyakini Allah turun ke langit di sepertiga malam terakhir, ya. Yaitu kelompok-kelompok minal jahmiyah wal mu'tazilah dan asy'ariyah. Faqad khalafa madlula la ilallah. Mereka menyelisihi, ya, menyelisihi maksud dari kalimat la ilallah, menyelisih konsekuensi dari kalimat la ilallah, yaitu menetapkan nama dan sifat, isbatu asma wa sifat. Li'anal ilahu walladhi yud'a wa tawassalu ilaihi. Karena sungguhnya Allah itu adalah Tuhan, ya, dimintai doa dan dijadikan tawasul, jadikan perantara kepada Allah menggunakan nama-nama dan sifatnya. Sebagaimana Allah sebutkan, fad'uhu biha, berdoalah kepadanya, berdoalah kepada Allah biha, menggunakan nama-nama dan sifatnya. Al-A'raf ayat 180. Walladzi laisa lahu asma'un wa sifatun kaifa yakunu ilahan. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan itu tidak memiliki nama dan sifat? Bagaimana wa kaifa yud'a wa bimadza yud'a? Bagaimana cara kita berdoa? Ya. Cara kita meminta kepada Allah kalau tidak ada nama dan sifatnya. Kita minta diampuni, sementara Allah tidak memiliki sifat pengampun. Kita minta dikasihani, sementara Allah tidak memiliki sifat pengasih. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa kepada Allah? Kita meminta rezeki. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah yang tidak memiliki nama zat yang maha memberi rezeki? Kita meminta pertolongan kepada Allah.
Bagaimana mungkin kita meminta kepada zat yang tidak memiliki sifat maha penolong? Ya. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah kalau kita menolak nama-nama dan sifatnya? Sungguh sangat tidak masuk akal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tanaza'an nasu fi katsirin minal ahkam. Ya, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, manusia bisa jadi berselisih dalam berbagai permasalahan hukum, ya, selain nama dan sifat Allah. Walam yatanaza'u fi ayati sifat, akan tetapi manusia, ya, itu tidak berselisih di dalam ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Wa akhbariha, tidak mempermasalahkan tentang kabar fi maudi'in wahidin, ya. Mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang nama dan sifat Allah dalam satu ayat, tidak pernah. Dalam satu hadis, tidak pernah. Dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis, mereka tidak pernah berselisih. Ya. Bal ittafaqu as-sahabatu, bahkan para sahabat semuanya sepakat tidak pernah memperselisihkan nama dan sifat Allah. Satu ayat pun. Wat tabi'un, demikian juga para tabi'in. Ala ikroriha wa imroriha, ketika mereka, ya, mereka menetapkan, ketika mereka melewati ma'afahmi ma'aniha, disertai dengan memahami maknanya, wa isbati haqaiqha, dan menetapkan hakikatnya sesuai dengan kemuliaan Allah SWT. Wa hada yadullu ala annaha a'dhamu nau'aini bayana, menunjukkan bahwa sungguhnya nama dan sifat Allah, menetapkan nama dan sifat Allah ini adalah dua hal yang sangat a'dham, yang sangat mulia, bayanan, ya, satu hal yang sangat jelas, ya, menetapkan, ya, nama dan sifat Allah. Wa annal inayata bi bayaniha ahammu, dan sungguhnya memperhatikan, ya, penjelasan tentang nama dan sifat Allah ini perkara yang penting, perkara yang harus dipelajari, ya. Penjelasan keterangan para ulama tentang nama dan sifat Allah, ya, ulama salafus saleh, ya, membahas tentang nama dan sifat Allah ini perkara yang a'dham, ya. Di anha min tamamil tahqiqi syahadatain, bahkan ini termasuk kesempurnaan di dalam merealisasikan, membuktikan dua kalimat syahadat. Jadi seseorang yang menolak, tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah, syahadatnya dianggap tidak sempurna. Wa isbatuha min lawajimin tauhid, menetapkan nama dan sifat Allah termasuk kewajiban tauhid. Wa bayyanaha Allah, maka Allah menjelaskan subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, rasulnya juga menjelaskan bayanan syafian, dengan penjelasan yang tidak berbelit-belit, penjelasan yang sangat jelas. La yaqu fi lubsun, tidak ada kesamaran, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan beristiwa di atas arsy sekian kali, 7 kali, jelas tidak ada kesamaran. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah nuzul, turun ke langit di sepertiga malam terakhir, juga jelas tidak ada kesamaran. Ketika sahabiyah bertanya kepada Rasul, di mana Allah? Rasulullah menjawab, di atas langit. Jelas, ya, bayanan syafian, tidak ada lubsun, tidak ada kesamaran, ya. Kita hanya menetapkan saja, ya, tidak membebani diri dengan cara mentakwil atau menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Wa ayatul ahkami la yakadu yafhamu ma'aniha illal khassatu minan nas. Ayat-ayat tentang permasalahan hukum selain nama-nama dan sifat Allah hampir-hampir saja tidak ada, ya, yang memahaminya kecuali orang-orang yang memiliki spesialisasi di dalam bidangnya. Ayat-ayat tentang fikih, ya ahli fikih yang paham. Ayat-ayat tentang hadis, ya ahli hadis yang paham. Ayat-ayat tentang, ya, pembagian waris, ya ahli faraid yang paham, ya. Dan di antara mereka boleh jadi ada pemahaman atau perbedaan silang pendapat, tetapi di dalam
nama-nama dan sifat Allah, para sahabat, para tabi'in tidak pernah bersilang pendapat. Ya, semuanya mereka imani, semuanya mereka tetapkan sesuai dengan kemuliaan Allah SWT, sesuai dengan hakikat yang terkandung dalam maknanya, makna nama ataupun makna dari sifat. Wa amma ayatu sifati fayastariku fi fahmi maknaha al-khasu wal 'am. Ya, adapun ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, ya, baik itu orang yang khusus maupun orang yang awam, ya, mereka sama, tidak ada perbedaan. Ya. Ini maksud beliau sesuai Al-Fauzan mengatakan fahmu aslil makna la fahmil kunhi wal kafiyati. Mereka sama di dalam memahami makna tentang nama dan sifat Allah. Ya. Bukan berarti mereka itu paham tentang kaifiyahnya, tidak. Mereka tidak paham kaifiyahnya. Seperti apa Allah turun, seperti apa Allah beristiwa, itu mereka tidak pernah mengotak-atik, tidak pernah mencari-cari makna hakikatnya. Yang mereka sepakati adalah makna asalnya. Ya, mereka tidak memahami kaifiyahnya. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.